Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini dalam program My Family My Team, karena kita tak hanya hidup bersama. Insya Allah di kesempatan ini kita akan ngobrol, ya, sharing tentang peran anak dalam keluarga. Di My Team ya. Ya, jadi karena kita adalah tim, berarti semua anak juga adalah anggota tim. Gitu anggota ya. tim, bukan anggota hanya tim. orang tua. Gitu ya. Jadi tim di sini ya mencakup keseluruhan, bukan hanya orang tua tapi juga anak. Dan bukan hanya anak tapi juga orang Dan tua. bukan hanya anak tapi juga orang tua. Nah, maksudnya seperti apa tuh? Maksudnya seperti apa? Nah, kita kembalikan dulu ke visi misi keluarga, atau untuk apa keluarga itu dibentuk. Sejatinya kan yang namanya keluarga itu adalah salah satu wahana, salah satu sarana untuk beramal soleh, agar semua anggota keluarga bisa mengeluarkan potensi terbaiknya untuk menjadi hamba Allah yang baik. Yang mana hamba Allah terbaik itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka walaupun misalnya dikatakanlah pemimpin keluarga itu adalah ayah, tapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengeluarkan potensi seluruh anggotanya. Gitu. Jadi bukan orang anak yang harus mengeluarkan potensi, orang tuanya cuek-cuek aja, orang gitu, tuanya nyuruh-nyuruh aja, atau sebaliknya karena kita ingin anak kita sukses berprestasi, anak dimanja, sedangkan orang tua susah-susah. Bahkan kadang-kadang ada ungkapan kan, kenapa sih anaknya dimanja? Biasanya ada yang sampai menjawab begini, saya tidak mau anak saya merasakan susah seperti saya dulu. Ya, Padahal itu salah. Seharusnya justru anak akan menjadi orang yang sukses, berhasil, tangguh ketika mereka terbiasa dengan tantangan, terbiasa dengan kesulitan. Jadi ketika kesulitan dirasakan oleh ayah dan ibunya, maka anak pun akan menjadi bagian. Ya akan, walaupun tidak ikut merasakan susah mungkinnya dalam makna kesulitan, kesusahan sebagaimana orang tuanya, tapi mereka memahami itu dan memiliki peran support gitu ya kepada orang tuanya. Gitu. Bukan menjadi penuntut. Jadi anak yang manja. Nah, jadi di antara peran anak itu apa saja ya? Apa ya? Sebetulnya kita nggak karena kita sharing gitu ya. Kita nggak usah dulu ambil teori ini dan itulah ya. Kita sharing apa yang kita praktekkan di rumah, sederhana aja. Yang pertama yang kita praktekkan terhadap anak-anak itu adalah adanya pilot dan co-pilot. Nah, ya seperti apa pilot dan co-pilot ini? Gitu. Jadi kan karena kita bekerja sebagai tim, ya semua punya andil masing-masing, semua punya tanggung jawab masing-masing, mulai dari
Umi, Abi, bahkan dari anak yang paling besar sampai anak yang paling kecil di rumah kami berikan tanggung jawab. Tapi ya disesuaikan, porsinya disesuaikan dengan usia mereka, dengan kemampuan mereka. Jadi kita tidak memaksa gitu. Dan cara memintanya pun ya sesuai usia mereka gitu. Kayak sekarang nih anak 4 yang masih bayi ya tentu belum mungkin ya, belum diberikan tanggung jawab. Yang usia kakak tuh usia 3 tahun ya, kakak mulai ditanamkan untuk bisa bertanggung jawab terhadap barang-barangnya sendiri. Kalau yang usia 6, usia 6 tahun dan teteh yang udah usia 9 tahun dan mereka sudah diberikan tanggung jawab gitu. Jadi bahkan karena apa ya, kita jadwal kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, termasuk kegiatan pagi kita tulis di jadwal, ada istilahnya di rumah morning chores. Nah, morning chores. Jadi semua anggota keluarga dari mulai jam 6 pagi atau habis subuh ya, atau habis subuh, semua anggota keluarga dari mulai orang tua, Umi, Abi dan anak-anak punya tugasnya masing-masing. Nah, biar mereka belajar bertanggung jawab gitu kan. Umi bagian apa gitu kan, Abi bagian apa, anak-anak juga bagian apa. Pertama mereka akan belajar tanggung jawab terhadap tugas mereka. Yang kedua mereka akan belajar untuk melayani gitu kan, saling melayani. Kalau rumah berantakan itu oke gitu kan ya, rumah berantakan belajar kita maklumin. Tapi bukankah ketika rumah rapi itu jauh lebih nyaman gitu kan? Makanya kalau ingin rumah rapi, kalau ingin kita nyaman ya kita harus bertanggung jawab. Kita semua harus bertanggung jawab terhadap rapinya rumah gitu. Terus ya tadi gitu, jangan ketika pagi-pagi yang sibuk Umi Abi aja, anak-anak tumpang kaki bahkan di depan TV nonton, TV enggak gitu kan. Bahkan kita pagi-pagi TV tidak boleh nyala gitu kan, TV harus mati. Nah, semua orang harus ikut berperan gitu merawat rumah ini. Jadi kalau disimpulkan sedikit gitu ya, berarti yang pertama yang harus ditanamkan kepada anak bahwa peran mereka dalam keluarga adalah sebagai anggota tim. Ya, sebagai anggota tim. Karena my family, my team berarti semuanya sebagai anggota tim. Jadi ketika ada tujuan tim, ada goal, ada sasaran yang ditetapkan, maka semua harus memiliki peran masing-masing. Harus punya peran masing-masing dan bertanggung jawab terhadap peran itu. Kalau misalnya kita anggap contoh yang tadi, misalnya sasarannya adalah menjadikan rumah yang bersih. Sebab kan ini anjuran Al-Quran, anjuran hadis, Allah dan Rasul kan menuntut kita menjadi pribadi-pribadi yang bersih. Tentu bukan hanya fisik kita ya, bukan hanya tubuh kita lah atau rohani kita, tapi juga lingkungan kita termasuk rumah di dalamnya. Maka apabila kita punya target, punya goal, menjadikan rumah sebagai lingkungan yang nyaman, bersih, kemudian nyaman, bersih dan kondusif untuk ibadah, baik itu ibadah mahdoh seperti sholat atau ibadah-ibadah yang lain seperti thalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar dan lain-lain, maka semua anggota tim ini punya tanggung jawab masing-masing. Iya. Gitu ya. Dan kadang ya ketika ini kan tanpa diduga ya, misalkan contoh nih yang kemarin, misalkan Umi sakit, kayak kemarin ya. Iya. Nah, ketika Umi sakit, nah ini manfaatnya ketika kita terbiasa bekerja sebagai tim. Karena kalau tim itu kan apa ya, kita punya target satu tujuan yang sama gitu, semua punya target yang sama. Jadi ketika ada salah satu anggota keluarga tidak bisa menunaikan tugasnya seperti biasa, maka anggota keluarga yang lain akan membantu. Harus support. Contohnya kemarin ketika bulan puasa, agak terharu sih ya, sebetulnya nggak kepikiran seperti itu. Umi kan beberapa hari sakit, ya nggak sehat, ya kurang sehat. Terus akhirnya ya Umi nggak masak, ya kan, tidak masak makanan. Nah, Abi mencoba menggantikan peran Umi
untuk memasak makanan buka untuk anak-anak. Karena si Abi ini bukan chef yang handal, maka ketika buka puasa itu yang mereka disuguhi kalau nggak telur dadar, telur ceplok, ya mie goreng. Jadi curhat ya. Berarti ada sih lagi tahu goreng, tahu bubuk, dan berhasil ya. Goreng, alhamdulillah. Nah, tapi kan si teteh sama si abang, aduh Umi udah dong sakitnya gitu, ini nggak enak masa sih tiap hari kita buka makan sama telur terus, gimana? Si abang mulai protes nih ke Umi. Tapi si teteh akhirnya mungkin ya dia mengambil inisiatif gitu kan, dan dia memang terbiasa dilibatkan dalam tugas Umi gitu kan, masak di rumah, dia dilibatkan ikut bantu Umi masak. Akhirnya dia bilang gini, Mi, dia minta izin, Mi, teteh mau bikin ini ya, mau bikin agar sama makanan buat buka. Nah, bikin takjil ya. Bikin takjil sama apa waktu itu kentang apa crispy. Kentang ya. Teteh bisa, Umi bilang. Ya bisa. Dia nanya dulu, Umi gimana caranya? Baca aja sana petunjuknya gimana, lihat cara bikin agar, dan Umi nggak ngajarin. Umi cuma suruh sok silakan baca instruksi di petunjuk belakangnya cara bikin jelly itu seperti apa. Ya, akhirnya si teteh ya berjuang gitu ya untuk membuat menu buka puasa sendiri, mungkin dibantu sama adik-adiknya. Sama Abi juga. Sama Abi dibantu. Nyalain kompor. Nyalain kompornya dibantuin sama Abi. Tapi kan ya rumit gitu kan, teteh mau membuat menu buka yang menurut Umi menunya itu agak complicated. Umi sendiri malas kalau buka puasa bikin kentang crispy karena memang prosesnya tidak banyak gitu, prosesnya panjang. Tapi dia ya karena dia pengen ya mau ya silahkan. Ditambah dibantu oleh adik-adiknya yang masih kecil, dia kan memanage emosinya. Tapi akhirnya ketika menu buka puasanya jadi, mereka kan bahagia. Tugas Umi, ya ketika Umi tidak bisa menunaikan tugas gitu kan, mereka tetap bisa makan sesuai apa yang mereka inginkan gitu. Mereka belajar untuk menggantikan peran Umi gitu. Enaknya ya itu gitu. Jadi kalau tadi ibu lelah gitu kan masak dan lain sebagainya, iya kalau ibu hanya ingin menjadi superwoman sendiri gitu kan, ibu menjadi superwoman sendiri di rumah pasti capek. Dan itu bukan ibu yang baik sebetulnya. Bukan ibu yang baik. Jadi semua anak dilayani. Semuanya dilayani. Sebab ibu bukan pelayan. Iya kan tadi manage itu, memanage gitu. Oke, masak adalah tugas utama ibu karena mungkin yang lebih ahli dalam memasak adalah ibu. Tapi bukan berarti ya semua masak sama ibu kita tidak pengkaderan gitu ya. Tidak memanage, melatih anak untuk menguasai atau bisa menguasai apa yang ibu kuasai juga gitu. Jadi kan ya akhirnya tadi ketika kita tidak bisa menunaikan tugas tersebut, anak bisa menggantikan peran kita. Gitu yang satu. Itu memang jadi di samping tadi yang sudah dijelaskan mereka bisa berperan dalam tim, ini juga melatih kemandirian. Gitu. Sebab suatu hari di masa yang akan datang bisa jadi kan mereka hidup jauh dari orang tua, misalnya indekos gitu ya sambil kuliah atau apapun lah, mereka kan dituntut untuk bisa melakukan peran-peran yang dulu misalnya dilakukan oleh ayah dan ibunya. Nah, tapi dengan sering dilibatkan, kemudian tahu peran dan tanggung jawab, kemudian terbiasa dengan hal itu, mereka bisa hidup mandiri. Begitu. Itu yang mungkin ya. Yang satu. Selanjutnya apa peran anak dalam tim gitu, selain sebagai sebagai anggota tim. Selain sebagai anggota tim, karena ini sharing kita ya. Kita kan anak-anak memang tidak sekolah di sekolah formal. Betul. Ya, pendidikan di rumah ya kita yang pegang sendiri. Jadi kalau digambarkan gitu ya. Kemarin kan ayah itu sebagai kepala sekolah, ibu itu sebagai guru gitu kan. Berarti anak-anak sebagai murid. Nah, logikanya seperti itu. Logika sederhananya seperti itu. Tapi sebetulnya
di rumah kami tidak seperti itu gitu kan. Abi Abi kepala sekolahnya gitu, tapi Abi juga bisa berperan sebagai guru dan murid. Dan murid sekaligus juga. Murid sekaligus belajar. Tadi contohnya yang tadi masak tadi, saya jadi muridnya. Jadi muridnya anak-anak. Anak-anak yang jadi guru. Anak-anak yang jadi gurunya. Atau Umi juga bisa jadi guru. Nah, mereka jadi muridnya. Contoh kan kemarin si Teteh bikin games apa gitu kan, aplikasi apa, yang jadi muridnya kita. Dia yang jadi gurunya. Nah, begitu juga anak-anak. Mereka tidak hanya berperan sebagai murid, tapi mereka juga bisa tadi berperan sebagai guru, bahkan sebagai kepala sekolah. Jadi ketika menentukan kegiatan, yang menentukan kegiatan bukan hanya kami gitu, bukan Umi dan Abi, tapi mereka juga ikut berperan gitu. Jadi kegiatan apa yang mau kalian lakukan hari ini? Mereka berinisiatif, Mi, kita mau bikin playdoh nih. Mi, kita mau bikin robot. Mi, kita mau bikin apa? Mi, kita mau bikin apa? Bahkan kemarin ya, Mi, kita mau tidur di tenda. Kita nggak tahu, kita kan nggak ada tenda di rumah, tapi mereka ciptakan tenda mereka sendiri. Itu inisiatif mereka. Berarti mereka tidak hanya berperan sebagai murid gitu, tapi sebagai guru juga sebagai kepala sekolah. Jadi kalau tadi peran pertama mereka sebagai anggota tim, maka dalam kesempatan tertentu mereka punya tanggung jawab untuk menjadi pemimpin tim. Iya. Gitu. Jadi kalau dalam peribahasa bahasa Inggris gitu ya, untuk jadi pemimpin itu harus belajar jadi anggota dulu. Harus mau dipimpin. Nah, harus mau dipimpin dulu. Saya lupa bahasa Inggrisnya tapi. Jadi kalau mau jadi pemimpin yang baik, harus belajar jadi anggota yang baik dulu. Tadi kan yang pertama kami latih kepada anak-anak itu mereka menjadi anggota tim. Nah, dalam kesempatan-kesempatan tertentu dibalik, mereka yang jadi pimpinan tim, kami yang menjadi anggota timnya. Ya, misalnya dalam kegiatan hiking misalnya, dulu sudah disampaikan bahwa program wajib di rumah kami adalah keliling komplek, atau dalam bahasa lebih ini sebetulnya hiking. Bahasa bukan kerennya. Bukan hanya keliling komplek kan, hiking itu seringkali kami juga keliling kampung, bahkan pulang ke kampung halaman ke Banjaran ya keliling kampung juga di situ kan. Melakukan perjalanan hiking. Nah, kadang-kadang atau seringkali ya mereka menjadi pimpinan tim dalam perjalanan itu, kami yang mengikuti di belakang. Jadi ya selain melatih taat kepada aturan, taat kepada orang tua, mereka juga harus belajar menjadi orang tua di masa yang akan datang lah. Menjadi pemimpin, pengambil keputusan gitu. Menerima apa sih resiko dari keputusan yang diambil, bertanggung jawab gitu. Sebab banyak kan ya misalnya dalam pembelajaran misalnya, karena anak-anak kami ini tidak sekolah, maka mereka kan berbeda ya. Kalau di sekolah itu kan sudah pasif jadwal. Ya. Jadi pasif, anak itu kan kurikulum sudah diatur oleh pemerintah, kemudian penjabarannya dalam pertemuan per pertemuan juga sudah dijabarkan rinci oleh guru. Maka dalam kurikulum di pembelajaran anak kami, ya anak turut berperan dalam menentukan kurikulum, bahkan menentukan arah hidup mereka sendiri. Jadi bukan anak yang mengikuti kurikulum, tapi kurikulum yang mengikuti anak-anak. Tapi bukan berarti bebas tanpa target. Bebas tanpa target tidak gitu, tetapi mereka punya peran dalam menentukan arah hidupnya atau arah kurikulum itu seperti apa. Gitu. Nah, ini kan masalah yang dulu juga sudah pernah dibahas gitu. Jadi di budaya sekolah di Indonesia, bahkan mungkin di rata-rata di persekolahan, adalah kurangnya kemandirian anak dalam mengarahkan dirinya sendiri. Sehingga kadang-kadang banyak anak yang ketika sudah dewasa itu tidak tahu arah hidupnya mau kemana. Ya, lulus SMA aku mau ke jurusan apa ya? Nah, mau menentukan jurusan kuliah saja masih bingung. Mereka mau jadi apa, bingung. Padahal seharusnya
sejak usia belia belasan tahun, bahkan kalau Sudah bisa matang seharusnya. di masa akil balik lah begitu, masuk masa akil balik itu sudah setidaknya kalaupun tidak secara sempurna, setidaknya ada itu target, Mereka tahu arah hidupnya mau kemana gitu. Mungkin itu tetap ya dia kuncinya ada di ya tadi penanaman fitrah itu. Fitrah. Yang dari awal kita bahas itu kan penanaman fitrah keimanannya gitu kan, fitrah dia sebagai pemimpin, sebagai manusia seperti apa yang harus terpenuhi tahapan demi tahapannya, dari mulai dia lahir malah ya hingga nanti ketika dia mencapai usia balik dia sudah siap gitu, lepas gitu. Bukan lepas dari orang tuanya ya, tapi dia sudah tahu kemana arah hidupnya, dia akan mengambil peran sebagai apa. Nah ini sebetulnya pentingnya atau urgennya tema yang kedua yang sudah dibahas dulu tentang pusat semesta dalam keluarga. Jadi ketika anak sudah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat semesta dalam keluarga, maka peran apapun yang mereka ambil tidak boleh keluar dari, bukan tidak boleh keluar, mungkin mereka pasti akan menjaga tetap dalam orbit pusat semestanya, orbit Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam tali Allah mungkin ya. Makanya anak-anak kami ketika ditanya mau jadi apa, ya banyak cita-citanya, banyak cita-citanya pengen jadi karena masih kecil dan ada peluang untuk sering melakukan atau banyak perubahan gitu. Tetapi mereka punya satu jawaban yang pasti lah begitu ya, bahwa jadi apapun mereka harus jadi misalnya hafiz Quran misalnya, jadi profesor yang hafal Quran, jadi astronot yang hafal Quran, jadi embel-embel dari cita-citanya itu adalah hafal Quran. Gitu. Walaupun ya masih berproses gitu ya, masih berproses. Jadi embel-embel dari cita-cita dan perubahan cita-cita dari satu ke yang lainnya itu embel-embelnya sama gitu ya. Nah tapi ini juga bukan kami yang menekankan. Mereka sendiri gitu. Tapi tentu dengan dorongannya. Jadi kita kan orang tua tidak bisa memaksakan kehendak terhadap anak. Gitu. Nah, jadi jangan sampai anak itu menjadi korban dari ambisi kita. Korban dari ambisi kita. Ambisi kamu orang harus tua. Jadi ini ya, enggak gitu. Tapi kita nggak bisa. Teh nanti kalau sudah besar teteh harus jadi dokter ya. Gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Gitu. Tapi kita masih bisa mengarahkan. Jadi jangan sampai karena misalnya kita nggak hafal Quran, anak dipaksa harus hafal Quran. Karena kita nggak jadi ustadz, anak harus jadi ustadz. Karena kita nggak bisa kuliah tinggi-tinggi, anak dipaksa harus kuliah tinggi-tinggi. Padahal bukan begitu. Minat bakatnya belum tentu. Bakatnya belum tentu di situ. Kemauannya, potensinya belum tentu di situ. Maksud saya, kenapa yang intinya ada di kemandirian. Jadi ketika kami membuat sebuah program, maka itu jadi program bersama, bukan hanya program anak. Iya, kayak lagi program bersama, bukan program anak. Karena ini tim. Seperti misalnya menghafal Quran. Anak misalnya ditugaskan untuk hafal Quran misalnya. Nah, menghafal Quran ini bukan tugas anak saja, tapi tugas kita semua sebagai tim. Artinya semua ikut menghafal begitu. Kalau satu hari satu ayat atau satu hari berapa ayat sama. Nah Umi dan Abinya juga sama, karena ini tugas tim begitu untuk mewujudkan hal itu. Dan mungkin ini ada kaitannya juga dengan adanya uswah atau keteladanan. Dan sebetulnya tanpa kita tugaskan, misalkan ya baca Quran nih, pembiasaan membaca Al-Quran, habis sholat harus baca Al-Quran, misalkan mulai dari 1 halaman sampai, kalau kita sih 4 halaman ya, 2 lembar ya. Umi Abi targetnya 1 juz sehari ya, berarti kita 2 lembar habis sholat wajib misalnya gitu. Anak-anak ya udah, karena masih anak-anak, mereka berikan target yang lebih rendah, mungkin 1 halaman atau 2 halaman ba'da sholat. Kita berikan targetnya
tapi kita tidak usah menyuruh. Jadi sebelum kita mulai program itu, kita sharing dulu dengan anak-anak, kita diskusi rapat, ya, kita meeting dengan anak-anak. Bulan ini nih, misalkan bulan Ramadan, bulan ini kita sepakati kita akan membaca Al-Quran setiap pada sholat. Umi targetnya tiap pada sholat berapa lembar, Abi berapa lembar, dan kalian berapa lembar gitu. Nah, kalau kita sudah sepakati itu bersama gitu, bahkan tanpa kita suruh pun, dengan anak-anak habis sholat terus kita baca Quran, tanpa kita suruh mereka akan ambil Quran sendiri. Mereka tahu itu jadwalnya. Jadi kita tidak usah harus enggak. Kita nggak mengeluarkan energi ekstra gitu untuk memanah ya, untuk memaksa mereka gitu, karena mereka yang melihat Umi dan Abi juga melakukan itu. Dan ini kesepakatan bersama. Dan ketika si teteh misalnya dia ada malesnya datang, akhirnya terlewat satu sholat zuhur misalkan, karena atau sholat subuh dia ngantuk, akhirnya dia nggak baca satu lembar, akhirnya nanti dia bertanggung jawab sendiri. Ketika zuhur ya dia akan baca hutangnya, bayar kodonya gitu, tanpa kita suruh, karena dia bertanggung jawab. Ya, nah itu sih diantara. Jadi tugas dan perannya tidak terlalu banyak, cuma tapi penanaman nilainya, pengejawantahan, pembiasaan kesehariannya itu memang sangat penting dan tantangan yang harus diprogramkan sebetulnya. Karena ada masanya anak juga merasa jenuh. Ya, ada masanya anak jenuh, lelah gitu. Ada lagi nih? Apa ya? 2 tadi aja. 2 tadi juga udah lumayan ya. Udah mencakup banyak hal ya. Jadi ya sudahlah, kita praktekkan saja dulu, itu sederhana kan. Jadi how to build a team adalah by practice. By practice mengajak, kalau dikaitkan dengan tema hari ini peran anak, maka anak kalau ingin menjadi sebuah tim yang solid, ya anak harus belajar jadi anggota, berperan, dan yang kedua harus berlatih juga menjadi pemimpin tim, tanggung jawab maksudnya. Gitu nih, ada lagi yang lain? Itu aja mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus disempurnakan lagi, dilengkapi, masih banyak bolong-bolong. Tapi kalaupun ada manfaat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama membangun tim yang solid agar terbentuk masyarakat yang solid juga. Kalau ada pertanyaan, usulan bisa disampaikan melalui komentar atau melalui media-media yang lainnya. Jangan lupa juga like dan subscribe-nya. Insya Allah itu akan membantu kita untuk terus bersemangat untuk menyelesaikan dan melanjutkan kepada program-program yang lainnya. Kita tutup dengan alhamdulillah dan kita berdoa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.